Kan namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Karuniawati. Saya berasal dari Ngawi, tepatnya Desa Buduk, Kecamatan Kuadungan. Oke, Kecamatan Ancer, iya. Rumah pintu tol Madiun 3 kilo, dekatnya Kirun. Dekatnya gini. Dekatnya saya Kirun. Pernah jadi paranormal lagi sih. Iya. Saya kemarin sempat menghilangkan pesugihan di sana. Di mana? Ya, di dekatnya ibu, pokoknya turun tol Ngawi, iya. paling sekitar berapa? Loh, Ngawi atau Madiun? Saya pintu tol Madiun. Ngawi. Jenengan Madiun? Iya, oh, dekatnya Madiun, cuma oh, iya, desa saya itu perbatasan. Iya. Desanya masuk Ngawi, tapi belakang rumah jalan rayanya Madiun, sebelah barat rumah Magetan. Oh, tak jadi perlintasan sama Ngawi. Soalnya kemarin saya itu menghilangkan pesugihan di Ngawi, tapi kerja di Ngawi gitu. Oke, manfaat RK buat ibu setelah mengikuti RK itu seperti apa? Monggo silahkan. Kalau sebelumnya nggak perlu diceritakan. Kalau setelah RK, yang saya rasakan yang pertama itu tenang. Dalam menghadapi masalah apapun, utang ataupun apa, itu saya merasa tenang. Terus nggak bisa marah, nggak bisa pegel, itu nggak bisa. Karena gini, misalkan dulu itu dicaci maki, atau ditagih atau dicaci maki orang, itu di hati rasanya kan sakit. Sama kayak saya dulu dong. Tapi setelah RK enggak, biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja itu. Terus keajaiban yang saya rasakan itu gini. Ini jujur ya, gaji saya kan tinggal gaji saya kan tinggal 250. Maaf ini, sudah maaf ya. Dipotong SK. Iya itu. Kebiasaannya para ASN. Iya, betul sekali. Padahal saya kan masih punya tanggung jawab muliakan anak. Kalau dulu sudah bingung, aduh kingko piye sing tak nggo bayari. Tapi kali itu enggak. Padahal anak itu bilang, "Mama, besok jam 12. Saya cuma jawabnya iya. Tidak ada kata tidak. Belum terlintas dalam pikiran besok uang dari mana. Tahu-tahu jam 10 persis ada teman telepon. Bu Marta, posisi di mana dan lain bla bla bla. Oh iya. Pak, mohon maaf. Sakit bantu. Ini benar saya rasa. Kenapa Bu? Anak mau bayar jam 12 sekian. Padahal teman juga nggak punya uang. Dia nggadekan BPKB-nya, langsung dikasih, monggo Bu, silahkan ditransfer. Saya janji 2 bulan. 2 bulan tepat saya nggak bisa ngasih. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kan saya punya uang di mereka. Itulah cara Allah mengembalikan uang saya yang dari mereka. Oh, berarti orang itu hutang sama jenengan. Iya, tapi saya nggak kepikiran nagih. Iya. Dan saya nggak punya niatan untuk nagih memang. Nggak usah ditagih, dijelaskan. Ternyata cara Allah seperti itu. Ya Allah, itu berulang kali saya rasakan ketika saya mau bayar anak kuliah gitu. Ya. Terus suatu saat anak kan laptopnya hilang. Satu kos kecurian semua. Ya, waktu itu kan arsitek ya, mohon maaf, laptopnya harus laptop yang bagus. Ya. Terus Mama, bulan Maret ini aku minta dibelikan laptop lagi. Dalam hati, uang dari mana kan gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Umroh saya jalan, saya dapat beli laptop kemarin. Alhamdulillah itu. Berarti punya biro perjalanan kan umroh? Saya bukan punya biro. Agen. Iya, saya hanya ngagen. Iya, betul sekali itu. Alhamdulillah kan ini sudah mulai jalan. Terus yang tidak bisa saya ceritakan itu sebenarnya gini. Contoh soal, Mas Yunus nitip ke saya. Misalkan sesuatu pekerjaan 50 juta. Saya setor ke Bapak ini, misalkan ke Bapak Sugiono. Padahal saya kan sudah terima fee-nya. Fee-nya katakan misalkan 10 juta. Setelah di cross check, Mas Yunus setor ke saya 50 juta, saya setor ke Pak Sugiono 50 juta. 50 juta. Lah uang saya yang fee itu di mana? Saya itu juga heran itu. Sampai sekarang juga belum saya temukan. Berulang kali saya cross check antara Mas Yunus transfer ke saya juga segitu.
Saya transfer ke Pak Sugiono juga seperti itu. Ya itulah kuasa Allah. Yang sampai detik saat sekarang itu nggak habis pikir saya itu seperti itu. Jadi banyak keajaiban. Dan yang paling saya rasakan, saya merasa tenang. Biasanya orang-orang itu beda loh, tawakal. Tawakalnya orang-orang itu adalah tawakal. Pasrahnya orang itu adalah pasrah putus asa. Tapi jenengan orang yang sudah ber-RK itu pasrahnya bukan pasrah putus asa, tapi benar-benar ngerti bahwa Allah itu pasti mencukupi. Makanya salah satunya dulu saya ngetes, mohon maaf loh ya. Bukan kok saya nggak percaya dengan Tuhan loh ya. Salah satunya saya ngetes keberadaan Tuhan itu saya jalan kaki dari Wonocolo sampai Badas, nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa. Iya, ini saya masih hidup, ndak dikasih rezeki, ndak. Ternyata benar. Disitulah saya yakin bahwa ternyata Tuhan, bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan itu mau tak uji lagi, tak uji lagi sampai Jakarta kan gitu kan. Lah ya, yang bisa dirasakan itu dengan gaji 250. Yang kemarin corona saya nggak bisa ngapa-ngapa kerja. Tapi kenyataannya juga terlampaui. Iya, anak kuliah. Ibu ASN atau PNS atau saya TNI? PNS, tapi saya pensiun. Oh, pensiun. Iya, sudah pensiun itu. Ada yang lain, Bu? Mungkin yang ya banyak. Kalau yang dirasakan banyak, tapi banyak sekali, itu aja ya. Intinya keajaiban itu walaupun yang kecil, yang itu sudah saya rasakan. Intinya kehidupan itu tertata sendiri. Iya, begitu. Butuh ini, roh ada sendiri. Iya. Butuh ini ada sendiri. Itu memang sudah janji Allah. Kalau soal makanan itu juga begitu, hanya batin. Ini ki enaknya makan bakso ya. Tahu-tahu itu ada yang ngasih, entah itu anak, entah itu tetangga, gitu ya. Kalau hal kecil-kecil itu seperti dibatin. itu. Tapi jangan batin saya, Mas Junus datang ke rumah, aku sih kuwer itu seperti itu. Jadi itulah Bu, makanya kenapa sih? Itulah bentuk janji dari Allah. Gini loh, salah satu yang membuat saya itu bisa kuliah walaupun saya anaknya orang nggak punya pada dulu itu karena di kitab Ta'lim dijelaskan bahwa orang yang mencari ilmu itu dijamin biayanya oleh Allah. Disitulah makanya kenapa penjenengan menyekolahkan. Cuman sekarang sayangnya mentalnya orang sekarang ini anaknya mau kuliah bilang nggak punya duit, padahal itu sudah janji. Iya. Padahal ketika anak sekolah pengertiannya tinggi, ngerti, ujung-ujungnya enaknya ke siapa? Ke orang tua. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Makanya kenapa jenengan setelah pasal, setelah tawakal nggak marah, nggak betul bingung. Sekali. Allah itu malah justru ketika butuh ini langsung kasih ini, butuh ini langsung ini, butuh ini langsung ini. Itu memang seperti itu. Kalau dipikirkan hanya hitungan jam. Jam 10 ditelepon, jam 12 sudah terakhir. Kalau nggak bisa bayar, itu tertunda 1 semester. Masalahnya kan di sekolahnya anak kan nggak bisa tunai. Itu harus sistem kan di situ. Arsitek ya itu seperti itu. Makanya saya ya sudah. Kalau memang itu nggak bisa bayar ya itu kehendak Allah saya gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah semester terakhir. Sudah terlampaui, sudah semuanya pembayaran, tinggal untuk kos, untuk makan, itu kan tinggal yang ringan-ringan. Segera gitu. Dipindah nanti ya anaknya, dipindah ke Kalimantan. Loh, Kalimantan kan peluangnya kan besar untuk ini sudah mulai, juga sudah mulai dapat pesanan-pesanan. Alhamdulillah. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Marta. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Hariwongso. Pak Aji. Asalnya dari Malang. Malang Kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Saya dari kaki Semeru kira-kira 13 kilo. Dari kaki Semeru? Sebelum Pak. Sudah pernah ke itu berarti? Ke petilasannya Raja Erlangga yang di tengah-tengahnya Semeru. Widodaren. Bukan, di lali ya. Purbakala. Enggak, naik dulu, muncak dulu. Pernah? Iya. Yang ada danonya itu loh. Ada, Oh iya, yang situ nggak boleh menyampirkan. Ya kan? Kalau menyampirkan itu terus kesurupan. Saya ndablek tak sampir nih malah. Kok nggak kesurupan saya? Justru yang kesurupan malah orang lain. Jadi demitnya itu gila sama saya, gila ini nyurup yang lain.
Kalau Oke, monggo Pak Haji. Jadi sesuai dengan tujuan awal, Nggih. saya pernah matur datang Mas Yunus bahwa kenapa ikut RK? Saya pengen tidak marah. Pengen tidak marah. Pengen tidak marah, oke. Terutama kepada istri dan anak. Oke. Karena saya orangnya paling pemarah. Temperamen. Ya. Ada orang lihat agak sini sedikit tak tantang gelut. Tak lihat ya. Sama Pak, saya juga sama. Saya sebelum ber-RK, sebelum meditasi, masih belajar spiritual gitu ya. Saya ada orang nyakitin saya dikit aja, ditenono tak santet gue. Itu beneran, itu saya dulu. Ya tak santet langsung. Sama. Oke, lanjut. Jadi setelah RK alhamdulillah saya mulai bisa landai Ya. dan hampir tidak bisa marah. Oke. Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan. Tentang ekonomi mengalir Ya, tertata sendiri ya. Nggih. Ada aja ini. Nggih. Kalau di masa yang kahanan seperti ini, keadaan Covid seperti ini, banyak orang sambat, banyak orang tiarap. Saya rata-rata orang RK itu tetap, bahkan ada yang gini, ada yang tetap gitu. Nggak ada yang gini gitu. tetap bisa jalan. Ini ikut RK keberapa Pak? Saya ketiga Kalinya. Nggih. RKBE privat yang ketiga. Untuk bareng dengan Mas Paidi? Oh mboten. Saya ketiga Mas. Oh ketiga, berarti awal-awal dulu. Nggih. Pas masih ada tim saya yang laki-laki itu ya. Nggih. Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Saya nggak ngeblank kok walaupun begitu kan. Oke, monggo. Dan RK Roh di Surabaya kemarin. Ya, Roh Baru dan ini. sekarang ini. Oke, mungkin ada yang lain disampaikan. Mungkin itu Mas. Berarti niatnya ditambahi Pak. Oke. Kan niatnya kemarin nggak pengen marah. Sekarang niatnya ditambahi soge. Alhamdulillah. Amin. Sogenya ditentukan nominalnya. Siap. Oke. Nggih. Nominal itu harus. Nominal. Kalau ditulis. Ya diucapkan ya ditulis. Kalau diucapkan nggak ada nominalnya, ya Allah. Terima kasih, saya bersyukur sudah punya uang banyak. Lah duit 2.000 10 gebok iku lho ya wakeh, tapi ya mek 2 juta gitu loh. Lah nggih kan seperti itu. Jadi nominal gitu loh. Jadi Yang ngasih nggak bingung gitu ya. iya. Bukan nggak bingung Pak, kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang disangka, apa yang diminta oleh hambanya, ya itulah yang diwujudkan. Lah uangnya banyak ya, Tuhan kan nggak ngerti. Maksudnya nggak sesuai dengan prasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Uang banyak, ya wes diwujudkan akhirnya. Uang 2.000-an 10 gebok, kan gitu. Jadi harus ada nominal itu harus setiap hari ada nominal. Kalau saya pribadi ya, habis sholat itu pasti saya bilang seperti ini, terima kasih ya Allah, saya bersyukur sudah punya uang 1 miliar setiap bulan. Jadi selain ada nominal juga ada Bulan waktu. ada waktunya itu. Jadi nanti ditambahi Pak ya. Nggih. Yang kemarin kan jenengan sudah nggak marah nih, masa mau nggak marah terus gitu kan, ditambahi lagi. Nggih, siap. Amin. Oke, ada lagi Pak Haji? Sampun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh diceritakan Mas, monggo manfaatnya RK. Nama saya Paidi dari Jember. Keajaiban mengikuti RK itu Agak dekat. yang pertama itu sakit ya. Sakit? Bukan. Saya sebelum ini menderita sakit lambung yang lumayan parah. Sebelum RK. Sebelum RK. Oke. Dan sudah RK 1 minggu itu masih kepingin berobat aja. Karena waktunya sibuk terus kerja, jadi nggak sempat berobat. Lama-lama jadi lupa itu penyakitnya, jadi hilang sendiri. Oke. Jadi lupa Penyakitnya hilang sendiri. Sudah ke dokter? Belum, tapi nggak terasa lagi. Rasa-rasa nggak terasa lagi. Oke. Kalau dulu kan rutin minum obat. 1 hari nggak minum obat tuh nggak bisa, harus minum karena langsung naik asam lambungnya. Oke. Itu yang pertama. Kalau keajaiban yang lain, masalah pekerjaan atau apa itu seperti kita punya asisten. Jadi kerjaan sebelum habis, mungkin 2-3 sebelum habis itu datang lagi. Kita nggak perlu mencari lagi. Dan setiap kali ada kita ngasih penawaran ke PT-PT itu nggak pernah ditolak.
Kita ngasih harga berapapun diterima. Oke. Itu yang sangat luar biasa. Ngono kok protes aja gitu. Yang saya protes itu masalah meditasi sampai sekarang belum Nggak ngerasa apa-apa. Belum bisa ya merasakan. Enggak. Yang penting kan sukmo maksudnya gitu loh. Ya, soalnya teman-teman yang lain ngeraga sukma gitu kan. Apa gitu sukmo? Kalau meditasi emang sampai sekarang belum bisa merasakan ya. Belum bisa merasakan. Iya. Tetapi kan ada rasanya. Soalnya banyak yang sudah merasakan tapi perubahannya juga belum. Itu juga ada banyak gitu loh. Jadi itu menyesuaikan. Istilahnya karma. Iya. Sebenarnya diberi, Pak. Kalau Mas Paidi lebih kepada penyembuhannya dulu. Penyembuhan nomor 1 dulu. Penyembuhan, iya, banyak uang, tapi kalau penyakit ya percuma, kan gitu. Untuk masalah makanya di sini nanti supaya lebih terasa monggo. Ya, ada lagi, Mas? Sudah itu cukup. Sudah itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.